Kisah wanita yang menggoda Abdullah bin Abdul Muthalib. Aku dikenal sebagai wanita yang pernah menggoda Abdullah. Semua orang mungkin mengiraku sebagai wanita yang rendah karena pernah menggoda Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi aku tak serendah itu. Dengarkanlah kisahku. Aku adalah Fatimah binti Mur, seorang wanita dari suku Hatsem. Aku dikenal sebagai wanita muda berparas cantik, memiliki banyak ilmu, karena aku suka sekali membaca kitab-kitab. Aku juga dikenal sebagai wanita kaya dan mulia. Aku mengenal Abdullah, karena memang saat itu ia adalah pria yang sangat menawan, pria idaman semua wanita, tampan, kaya dan dermawan. Abdullah selalu melintasi rumahku setiap akan berdagang keluar kota Mekah. Aku sampai hafal kapan jadwal ia berdagang keluar kota. Aku selalu menampakkan diriku di depan rumah setiap Abdullah melintas. Namun Abdullah selalu menghiraukan aku. Hingga suatu ketika, Abdullah melintas dan aku segera menarik tangannya menuju ke rumah. Ku kunci pintu rumahku dan berusaha membujuk Abdullah. "Kemarilah Abdullah, aku sangat menyukaimu, aku sangat mencintaimu. Menikahlah denganku wahai Abdullah." Kulihat wajah Abdullah saat itu sangat kebingungan, sembari menatap sekeliling rumah yang sudah tertutup. Lalu ia menatapku. Aku berpikir bahwa Abdullah akan menerima tawaranku, sebab aku adalah wanita yang cantik lagi kaya raya. Rumahku mewah dan terbilang modern di zaman itu. Aku juga wanita berpendidikan. Tidak banyak wanita yang bisa baca dan tulis di zaman itu. Aku merasa percaya diri mengungkapkan perasaanku pada Abdullah. Abdullah memandangku lalu berkata, "Jika engkau mengajakku melakukan perbuatan yang terlarang, maka kematian lebih kupilih. Aku lebih baik mati daripada harus melakukan perbuatan yang haram. Dan jika itu perbuatan yang mengajak pada kehalalan atau kamu mengajakku menikah, maka harus kupikirkan terlebih dahulu. Apakah kamu wanita yang pantas aku pilih untuk mendampingi hidupku?" Mendengar jawaban itu aku sangat malu. Aku langsung membuka pintu rumahku. Abdullah langsung pergi meninggalkan aku yang saat itu sangat putus asa dan sangat malu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Abdullah menikah dengan wanita yang sangat mulia bernama Aminah. Setelah menikah, pernah suatu ketika Abdullah pergi berdagang dan melintasi rumahku. Saat itu aku melihat dia, namun aku sudah tidak tertarik padanya. Karena alasanku ingin menikahinya sudah hilang pada dirinya, setelah ia menikah dengan Aminah. Saat ia lewat di depanku, aku tidak menghiraukannya. Abdullah terlihat bingung melihatku yang sebelumnya sangat tergila-gila padanya, berubah menjadi orang yang tidak menghiraukannya. Saat sudah melewatiku, Abdullah lantas berbalik arah menghampiriku dan berkata, "Maafkan aku, jika apa yang aku katakan waktu itu menyakitimu." Aku menjawab, "Tidak apa-apa wahai Abdullah. Tapi sebenarnya kamu sudah salah menilaiku. Asalkan kamu tahu Abdullah, aku memang sangat ingin menikah denganmu Abdullah. Aku memang ingin menjadi istrimu, tapi itu semua bukan karena kamu, wahai Abdullah. Aku tidak mengharapkanmu Abdullah. Aku adalah orang yang bisa membaca kitab-kitab terdahulu, dan dari keterangan kitab-kitab terdahulu aku jadi tahu bahwa di masa sekarang ini sudah hampir terutusnya Nabi akhir zaman. Aku juga membaca ciri-ciri yang akan menjadi ayahnya. Dan aku melihat pada dirimu Abdullah ada cahaya kenabian di wajahmu itu. Kamu akan menjadi ayah dari Nabi akhir zaman. Aku berharap andai saja aku yang menjadi ibunya. Maka dari itu aku mencoba menarik perhatianmu, dengan cara halus dan dengan cara lembut kamu tetap saja menghiraukanku. Aku jadi memberanikan diri untuk mengajakmu ke rumah dan menyatakan perasaanku. Aku pikir kamu akan suka dengan caraku itu, sebab dengan cara halus kamu selalu saja menghiraukanku. Aku mengajakmu untuk menikahiku, aku bukan mengajakmu berzina. Tapi mendengar jawabanmu waktu itu wahai Abdullah,
Aku sadar ternyata bukan aku wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari nabi tersebut. Abdullah, meskipun kamu tidak memberitahuku apalagi mengundangku, aku sudah tahu bahwa kamu sudah menikah. Sebab cahaya yang dulu saya lihat di wajahmu, sekarang sudah tidak ada lagi. Cahaya itu sudah berpindah ke rahim istrimu, yang sekarang sedang mengandung nabi akhir zaman. Jadi aku tidak seperti yang ada dalam pikiranmu.